Ramalan Jayabaya ini dikaitkan dengan datangnya kemerdekaan Republik Indonesia. Syarat sebagai negara merdeka yang berdaulat adalah adanya pengakuan secara hukum dari negara lainnya. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mesir pada 22 Maret 1946 termasuk negara yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi pada masa kolonial Belanda, sebenarnya ada wilayah yang dinyatakan tidak diganggu-gugat oleh Belanda atau dianggap merdeka, yakni Keraton Yogyakarta dan Istana Pura Pakualaman. Keraton Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX termasuk keraton yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan Sultan Hamengkubuwono IX atas kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan dengan mengirim telegram kepada kedua proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Selain mengirim telegram yang berisi ucapan selamat dan dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX juga mengucapkan selamat kepada Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, Sultan Hamengkubuwono IX secara mistis sebenarnya sudah mendapatkan tanda-tanda atau wisik. Tapi tanda-tanda yang dipakai Sultan Hamengkubuwono IX untuk memprediksi datangnya kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah Ramalan Jayabaya yang selalu diikutinya dan berbunyi berkulit kuning, berbadan cebol, setelah berkuasa hanya sumur jagung di Indonesia. Kalimat itu secara harfiah berarti setelah berlangsung penjajahan oleh Jepang yang tidak berlangsung lama, Indonesia dipastikan akan segera memperoleh kemerdekaannya. Hubungan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap kemerdekaan Republik Indonesia pada tahap berikutnya tidak hanya bersifat politis, tapi juga berupa dukungan material. Ketika pada bulan Januari 1946 ibu kota Republik Indonesia di Jakarta, pemerintahnya dipindahkan ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX membantu keuangan pemerintahan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno dan Bung Hatta yang jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta gulden. Uang itu merupakan harta milik Keraton Yogyakarta yang dipersembahkan demi berjalannya roda pemerintahan Republik Indonesia, karena pada era pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, negara belum punya dana untuk menggaji presiden dan para stafnya. Dana yang pernah disumbangkan Keraton Yogyakarta ini juga tidak pernah diganti oleh negara hingga saat ini. Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.